Shalom, perkenalkan nama saya Rizwan Manurung. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran, yaitu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas. Dalam sebuah usaha, nilai kepuasan dan loyalitas merupakan suatu tujuan utama yang diinginkan para pengusaha agar usaha-usaha mereka dapat mengalami kesuksesan. Perbandingan organisasi tradisional dan organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Dalam organisasi tradisional, yang pertama top management, yang kedua middle management, yang ketiga frontline people, yang keempat customer. Sedangkan pada organisasi modern berbanding terbalik dengan tradisional organisasi, yaitu yang pertama customer, yang kedua frontline people, yang ketiga middle management, yang keempat top management. Nilai yang dipersepsikan pelanggan. Ada dua nilai yang dipersepsikan pelanggan, yaitu total manfaat dan juga total biaya pelanggan. Total manfaat pelanggan terdiri dari tiga. Yang pertama ekonomi. Ekonomi ini di mana suatu harga merupakan sebuah patokan, di mana semakin tinggi harga maka semakin tinggi juga kualitas yang diberikan suatu produk tersebut. Yang ketiga fungsional. Yang kedua fungsional. Fungsional ini di mana jika ada terjadi semakin tinggi perubahan-perubahan yang terjadi pada pelanggan jika membeli sebuah produk tersebut, maka semakin tinggi juga kualitas yang dipersepsikan oleh pelanggan. Yang ketiga psikologis, di mana suatu informasi baik buruknya informasi dari orang lain maka akan membuat baik buruknya persepsi pelanggan tersebut terhadap kualitas produk yang dilihat. Yang kedua total biaya pelanggan. Total biaya pelanggan ini terdiri dari mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan. Konsep nilai Caterpillar. Konsep nilai Caterpillar ini merupakan konsep nilai di mana brand merupakan sebuah patokan di mana kualitas buat produk tersebut ada. Semakin tinggi brand tersebut maka semakin tinggi juga kualitas yang diberikan. Proses pemilihan dan implikasi. Pertama, pembeli menikmati persahabatan jangka panjang dengan winaraga. Kedua, pembeli akan mundur sebelum perusahaan menyadari bahwa traktor Komatsu lebih mahal untuk dioperasikan. Tiga, pembeli mungkin diperintahkan membeli pada harga rendah. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Proposisi atau penawaran nilai. Dalam contoh ini dapat kita lihat mobil. Mobil ini merupakan suatu mobil Jerman di mana keamanan, tahan lama, pelayanan yang baik, periode jamin yang panjang ini terdapat dalam mobil tersebut. Mobil ini merupakan suatu mobil di mana para pejabat-pejabat tinggi menggunakannya. Kepuasan. Kepuasan didefinisikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini terdiri dari tidak puas
kemudian puas dan sangat puas. Tentunya para pemasar menginginkan suatu kepuasan yang tinggi diberikan pada pelanggan. Maka dari itu setidaknya para pemasar melakukan suatu rancangan atau rencana agar para pelanggan setidaknya mendapatkan kepuasan dalam membeli suatu produk mereka. Ekspektasi pelanggan terdiri dari pengalaman pembeli masa lalu, nasihat teman dan rekan, informasi dan janji pemasar dan pesaing. Mengamati kepuasan. Dalam mengamati kepuasan, kita dapat melakukan teknik pengukuran pengaruh kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan. Ketiga, ini dapat kita lakukan untuk mengamati rendah tingginya kepuasan yang dilakukan agar kita dapat memperbaiki atau meningkatkan usaha yang kita jalankan. Teknik pengukuran. Teknik pengukuran dapat kita lakukan dari tingkat kehilangan pelanggan. Yang kedua, pembelanjaan misterius, dan ketiga, survei berkala. Tingkat kehilangan pelanggan ini merupakan suatu teknik pengukuran di mana baik buruknya produk yang kita berikan akan dipengaruhi oleh tingkat kehilangan pelanggan ini. Maka kita akan meningkatkan atau memperbaiki produk-produk yang membuat pelanggan ini tidak menyukai atau menikmati produk yang kita jalankan. Pembelanjaan misterius ini dapat membuat kita usaha kita semakin tinggi. Jika pembelanjaan misterius itu meningkat, maka kita dapat meningkatkan produk-produk yang dijalankan. Yang ketiga, survei berkala. Kita dapat melakukan survei kepada pelanggan atau customer terhadap produk yang kita jalankan. Yang kedua, kemudian pengaruh kepuasan pelanggan. Pengaruh kepuasan pelanggan ini terdiri dari kepuasan pelanggan, kecepatan dalam berkomunikasi, keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan ini terdiri dari 25% orang yang merasa tidak puas dengan produk-produk. Dari 25% ini, 95% orang telah berhenti membeli produk tersebut. Dari 25% tersebut, 5% mengeluh, dan 54% sampai 70% mereka membeli ulang jika kekeluhan terselesaikan. Kualitas produk dan jasa. Kualitas ini dipengaruhi oleh kinerja, tingkat kualitas, dan kesesuaian kualitas. Kualitas, kepuasan, dan laba ini memiliki ikatan yang cukup erat, di mana semakin tinggi kepuasan, maka semakin
Jika tingginya kepuasan tersebut, maka berarti kualitas yang ada pada produk tersebut semakin tinggi. Jika semakin tinggi kualitasnya, kepuasannya, maka semakin tinggi juga laba. Semakin tinggi laba, maka kualitasnya juga akan semakin dapat ditingkatkan. Kepuasan dan kualitas laba ini sangat erat kaitannya. Memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. 20% dari pelanggan, 80% dari laba. Pelanggan yang menguntungkan didefinisikan sebagai orang, rumah tangga atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Analisis profitabilitas pelanggan terhadap produk. Hal ini dapat kita lihat dalam bagan mengembangkan hubungan pelanggan. Dalam mengembangkan hubungan pelanggan, kita dapat mendengar sebuah informasi-informasi yang dari pelanggan. Kemudian informasi itu dapat kita diferensiasikan, kemudian kita sesuaikan, dan kemudian kita personalisasikan, kemudian kita bagikan. Manajemen hubungan pelanggan. Ada 3, yaitu titik kontak pelanggan, kemudian memperdayakan pelanggan, yang ketiga customer review and recommendation. Pemasaran 1. Pertama, mengidentifikasi prospek pelanggan Anda. Kedua, berinteraksi dengan pelanggan perorangan. 3, mendiferensiasikan pelanggan kebutuhan nilainya bagi perusahaan. 4, memodifikasi produk, layanan, dan pesan kepada pelanggan. Menarik dan mempertahankan pelanggan. Dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, kita dapat mengelola basis pelanggan dengan memberikan sebuah edukasi atau sebuah keuntungan atau sebuah manfaat dari produk yang kita jalankan. Kemudian kita lakukan retensi dinamika, kemudian mengurangi keberalihan. Kita mengurangi keberalihan dengan mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya, kemudian membedakan penyebab erosi pelanggan. Yang ketiga, membandingkan kehilangan laba. Membangun loyalitas. Dalam membangun loyalitas, kita dapat melakukan interaksi dengan pelanggan, kemudian menciptakan ikatan institusional yang kemudian mengembangkan program loyalitas. Database pelanggan dan database pemasaran. Database pelanggan terdiri dari nama, alamat, telepon, pembelian masa lalu, demografis, psikografis, kemudian media grafis. Yang kedua, pengalian data. Yang ketiga, gudang data. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.